Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur karena pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menikmati napas kehidupan, berkat Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai segala sesuatunya hari ini, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami boleh dibangunkan dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mengawali hari kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab apa yang kami miliki saat ini bukanlah milik kami sendiri, melainkan karena pemberian anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami membawa hati kami membawa seluruh kehidupan kami berada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyatakan di hadapan Tuhan ini, kita ingin bawa pujian, hormat, bahkan kemuliaan bagi Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar dalam kehidupan kami. Begitu banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tiada seperti Engkau Tuhan, sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan senantiasa pegang kendali bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa dalam hari-hari kehidupan kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami memohon kekuatan yang daripada Tuhanlah yang senantiasa memperlengkapi kehidupan kami. Sehingga apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan kami senantiasa dimampukan oleh tangan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kami, mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh kami pahami, boleh kami mengerti, serta kami praktekkan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa pagi pada pagi hari ini bersama dengan Embun. Kami bersyukur dan kami rindu senantiasa boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Tema kita pagi hari ini yaitu dilengkapi oleh Allah damai sejahtera. Nah, firman Tuhan bagi kita dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai yang ke-21 saya akan bacakan bagi kita dengan perikop nasihat dan doa selamat. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa naik dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali hari ini kita merenungkan satu pertanyaan penting, yaitu siapakah Allah kita?
Jika itu ditanyakan kepada Bapak Ibu, apa yang akan kita jawab? Ayat di atas yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai yang ke-21 bukan sekedar salam penutup biasa. Ini adalah sebuah doa berkat yang penuh kuasa dan iman yang ditulis bagi orang Kristen yang sedang menghadapi tekanan serta sedang menghadapi pencobaan berat. Pesan utamanya sangat jelas, yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus adalah Allah yang sama yang mau bekerja dalam kehidupan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, saya mencatat ada beberapa poin yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah Allah damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, kita menyembah Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Allah yang kita sembah adalah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera atas Salom bukan hanya tentang ketenangan perasaan, tetapi mencangkup keutuhan dan kelengkapan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ia sumber damai sejahtera. Yang kedua Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, damai ini hadir karena situasi yang tidak hanya berbicara tentang situasi atau keadaan kita selalu baik, melainkan karena hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan melalui karya salib Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya berbicara keadaan tanpa masalah, tetapi bahwa tentang hubungan kita dengan Allah yang semakin baik karena Yesus telah menebus kita. Yang selanjutnya bagaimana janji firman Tuhan itu sehingga damai itu melampaui segala akal budi akan menjaga hati kita, menjaga hati Bapak Ibu senantiasa. Itu damai itu. Jadi Allah sumber damai sejahtera itu berbicara tentang Salom, tentang ketenangan perasaan. Allah sumber damai sejahtera itu berbicara tentang hubungan kita dengan Allah yang sudah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Allah damai sejahtera itu berbicara tentang damai yang melampaui akal dan pengertian kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, Yesus itu adalah gembala agung yang bangkit. Gembala segala domba. Kita memiliki gembala agung yang hidup. Itu jaminan dalam kehidupan kita. Allah telah membawa kembali Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ini adalah bukti nyata bahwa kuasanya bekerja hingga hari ini. Bapak Ibu, ada jaminan kebangkitan. Itu yang pertama yang harus kita ingat sebagai gembala yang agung. Yang kedua Bapak Ibu adalah darah perjanjian yang kekal. Keselamatan kita dijamin oleh perjanjian yang kekal. Sehingga tidak ada yang bisa mencabutnya dari tangan Allah. Ada perjanjian yang kekal. Yang ketiga bahwa Allah itu adalah gembala yang peduli. Sebagai gembala agung, Yesus mengenal kita satu persatu. Ia memimpin, melindungi, dan memulihkan kita. Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, poin yang kedua ini menekankan bahwa gembala agung yang bangkit itu, ia adalah benar-benar bekerja dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ia memberi jaminan keselamatan bagi kehidupan kita karena ia sudah mengikat perjanjian yang kekal. Dan yang selanjutnya bahwa ia adalah gembala yang peduli dalam kehidupan kita. Jadi ia mengenali kita satu-satu, ia memimpin, ia melindungi, dan ia memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita diperlengkapi untuk kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah sendiri memperlengkapi kita. Jadi bukan kita yang mencari kemampuan, tetapi Allah yang berinisiatif memperlengkapi kita agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tetapi bahwa Allah yang memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Lalu dari perlengkapan itu ia mencakup hikmat, mencakup karakter, mencakup karunia rohani yang diperlukan untuk hidup berkenan kepadanya. Jadi segala yang baik Tuhan berikan kepada orang percaya. Hikmat, pengertian, karakter, karunia rohani ia berikan
agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, perubahan sejati itu terjadi saat Allah bekerja dalam hati kita, bukan sekedar polesan di luar, tetapi Tuhan memperlengkapi kita, melakukan perubahan dari karakter kita yang terdalam itu dalam hati kita, sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi tujuan akhir dari Tuhan memperlengkapi kita adalah agar nama Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk memamerkan kehebatan kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, jika segala hal yang kita lakukan Tuhan berikan kita pengertian dan hikmat, tujuan akhirnya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita dipamerkan. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Sebagai penutup bagi kita, dalam renungan hari ini, ingatlah 3 kebenaran yang mengubah hidup kita. Yang pertama, Allah damai sejahtera itu nyata. Allah sumber damai sejahtera itu nyata. Ia adalah sumber keutuhan hidup. Bawalah segala masalahmu kepada Tuhan. Allah sumber damai sejahtera itu nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang bangkit masih bekerja dalam hidup kita. Gembala Agung itu tetap aktif memimpin, memelihara hidup kita sampai hari ini. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut menjalani hidup kita hari-hari ini. Sekalipun mungkin kita dengar berita, situasi tidak baik, tetapi bahwa Gembala Agung kita bekerja dalam hidup orang percaya sampai hari ini. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita sudah diperlengkapi. Jadi jangan berkata lagi kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak pandai. Bahwa Allah itu telah memperlengkapi kita masing-masing dengan caranya masing-masing. Sebab Allah sendiri bekerja dalam diri kita, jadi berserah penuh kepada Tuhan. Jika diberi tanggung jawab, jika diberikan pekerjaan, jika diberikan mandat oleh atasan di tempat kerja ataupun dimanapun, jangan dikatakan saya tidak pandai, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Melainkan percayalah bahwa Tuhan akan memperlengkapi dan akan memampukan kita untuk melakukan segala tanggung jawab kita. Oleh itu Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Allah sumber damai sejahtera memperlengkapi dan memampukan kami untuk terus bekerja melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Pakai dan lengkapi seluruh umat-Mu, para pendengar setia, doa dan renungan pagi di channel YouTube Embun ya Tuhan. Sehingga seluruh pendengar setia tetap dalam berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Diberkati jerih lelah, tangan yang bekerja, usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh umat Tuhan dimanapun berada, yang tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami rindu berkat-Mu senantiasa dijatakan bagi negeri kami Indonesia ini dimanapun umat Tuhan berada. Biarlah semuanya senantiasa dalam lawatan Tuhan. Berkati aktivitas pekerjaan kami hari ini, keluarga, rumah tangga, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah semuanya tetap teguh dalam iman percaya mereka. Kami menyerahkan semuanya dalam anugerah Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah renungan-renungan firman Tuhan disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.